Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan materi yang sudah kami buat, yaitu tentang metode pengamatan plankton dengan dosen pengampu Pak Asus Maizar Suryanto H, SPI, MP. Sebelumnya saya ingin memperkenalkan anggota kelompok 3. Yang pertama saya sendiri, Auraisul Febrianti. Yang kedua, Muhammad Rifki Fauzan, Putri Imiatul Mafiroh, M. Hanif Adi Nugroho, Mulki Iman Sukarti, dan Lutfi Haris Fajrin. Di video kali ini apa saja sih yang pengen kita bahas? Nah, yang pengen kita bahas yang pertama, pengertian kualitatif dan kuantitatif. Yang kedua, tujuan sampling kuantitatif dan kualitatif. Yang ketiga, peralatan sampling dan preservasi. Yang keempat, teknik sedimentasi, filtrasi, dan sertifugasi untuk akumulasi sampel. Yang kelima, Microsoft dan kalibrasi. Yang keenam, metode pengamatan dengan SR counting, PM counting, hematometer, UTMOL, dan Lucky Drop Micro Transit. Pembahasan pertama yaitu tentang pengertian dan tujuan. Pengertian dari kualitatif yaitu metode yang fokus pada pengamatan yang mendalam. Oleh karenanya, penggunaan metode kualitatif dalam penelitian dapat menghasilkan kajian atas suatu fenomena yang lebih komprehensif. Tujuannya untuk menjelaskan suatu fenomena dengan sedalam-dalamnya dengan cara mengumpulkan data yang sedalam-dalamnya pula, yang menunjukkan pentingnya kedalaman dan detail suatu data yang diteliti. Selanjutnya, pengertian kuantitatif. Metode kuantitatif adalah suatu metode penelitian yang menggunakan proses data berupa angka sebagai alat menganalisis dan melakukan kajian penelitian, terutama tentang apa saja yang sudah diteliti sebelumnya. Tujuannya untuk mengembangkan dan menggunakan metode-metode matematis, teori-teori, atau hipotesis yang berkaitan dengan fenomena alam. Lanjut, tujuan teknik sampling. Sebelumnya, apa sih teknik sampling itu? Teknik sampling adalah teknik yang pengumpulan plankton dari perairan dengan cara menyaring sejumlah massa air dengan jaring yang halus. Nah, teknik sampling plankton ini terbagi dua, yaitu secara kualitatif. Tujuannya untuk mengetahui jenis-jenis plankton. Nah, caranya dengan mengumpulkan plankton yang dilakukan dengan menarik jala plankton atau plankton net secara horizontal maupun vertikal. Yang kedua, secara kuantitatif. Tujuannya untuk mengetahui kepadatan plankton per satuan volume. Caranya dilakukan dengan penyaringan sejumlah air dengan volume tertentu. Peralatan sampling. Yang pertama yaitu planktonet. Planktonet untuk fitoplankton berukuran diameter 31 cm dengan mata jaring berukuran 30-60 mikron. Planktonet untuk zooplankton berukuran diameter 45 cm dengan mata jaring berukuran 150-500 mikron. Plankton untuk ichtyoplankton berukuran diameter 55 cm. Berikut ini adalah contoh dari planktonet. Untuk alat sampling yang kedua yaitu tabung atau botol air atau water bottle. Untuk botol air, sampling dilakukan dengan mengambil air laut pada kedalaman tertentu menggunakan botol 100 ml. Sampling pada perairan di wilayah pantai di mana kelimpahan plankton tinggi. Sampling untuk plankton berukuran kecil, untuk fito atau nanoplankton. Sampling mendapatkan air sampai 1-50 liter. Berikut ini adalah contoh dari tabung atau botol air. Peralatan sampling yang ketiga yaitu Van-Donn atau Nansen Bottle Sampler. Tabung Van-Donn atau Nansen Bottle Sampler terbuka, diturunkan pada kedalaman tertentu. Tabung Van-Donn atau Nansen Bottle Sampler akan ditutup dengan meluncurkan ring atau besi pemberat sehingga bagian atas dan bawah akan tertutup. Berikut ini adalah contoh dari tabung Van-Donn. Alat sampling yang keempat yaitu pompa hisap. Sampling dengan memompa air laut dari kedalaman tertentu.
ujung pompa hisap diturunkan sampai dengan kedalaman tujuan. Air sampel ditampung dan disaring. Keuntungannya, volume dan kedalaman dapat ditentukan. Kekurangannya, volume air dibatasi oleh diameter pipa penghisap. Tidak semua plankton dapat terhisap sesuai tujuan. Dan berikut ini adalah contoh dari alat sampling pompa hisap. Slide selanjutnya yaitu menjelaskan metode pengambilan plankton. Metode pengambilan sampel plankton menggunakan planktonet terbagi menjadi dua cara. Yang pertama yaitu sampling secara horizontal. Tujuannya untuk mengetahui sebaran plankton secara horizontal. Planktonet pada suatu titik di laut ditarik kapal menuju ke titik lain. Pengambilan sampel seiring pergerakan kapal secara perlahan kurang lebih 2 knot. Planktonet ditarik untuk jarak dan waktu tertentu. Biasanya kurang lebih 5-8 menit. Metode pengambilan yang kedua yaitu sampling secara vertikal. Merupakan cara termudah untuk mengambil sampel dari seluruh kolam air. Ketika kapal berhenti, planktonet diturunkan sampai kedalaman tertentu dengan pemberat di bawahnya. Planktonet kemudian ditarik ke atas secara konstan. Slide selanjutnya yaitu menjelaskan tentang preservasi. Apa sih preservasi itu? Preservasi adalah pemeliharaan atau pengawetan. Pengawetan sampel untuk setelah sampel dikeluarkan dari botol penampung, kemudian dipindahkan ke botol sampel, lalu ditambahkan formalin 4%. Untuk menghindari kekeliruan botol sampel, ditempel label bertuliskan yang pertama, nomor stasiun, yang kedua, tanggal dan waktu, yang ketiga, kedalaman, yang keempat, nama kapal, dan yang terakhir, data lain yang dianggap perlu atau penting. Di slide ini tertera pengambilan sampling dengan menggunakan metode planktonet. Di slide ini menjelaskan tentang teknik-teknik untuk akumulasi sampel. Teknik-teknik ini dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama, teknik sedimentasi. Teknik sedimentasi adalah peristiwa pengendapan. Laju dan kecepatan endapan sedimentasi bergantung pada ukuran partikel. Yang kedua yaitu teknik filtrasi. Filtrasi atau penyaringan adalah penggunaan bahan berpori untuk memisahkan padatan dan cairan dalam suatu campuran. Dan yang ketiga yaitu teknik sentrifugasi. Teknik sentrifugasi adalah proses yang memanfaatkan gaya sentrifugal untuk sedimentasi campuran dengan menggunakan mesin sentrifuga atau pemusing. Slide selanjutnya yaitu menjelaskan tentang mikroskop dan kalibrasi. Pengertian dari mikroskop. Apa sih mikroskop itu? Mikroskop adalah alat optik yang memiliki tujuan untuk mengamati objek yang berukuran kecil atau mikro yang tidak dapat dilihat dengan mata telanjang. Yang selanjutnya yaitu mikroskop dibagi menjadi 2, mikroskop cahaya dan mikroskop elektron. Mikroskop cahaya dibagi menjadi 2 kelompok besar yaitu mikroskop diseksi untuk mengamati bagian permukaan dan mikroskop monokuler dan binokuler untuk mengamati bagian dalam sel. Mikroskop monokuler memiliki 1 lensa okuler dan mikroskop binokuler memiliki 2 lensa okuler. Yang selanjutnya yaitu mikroskop elektron. Mikroskop elektron adalah sebuah mikroskop yang mampu melakukan pembesaran objek hingga 2 juta kali. Selanjutnya kalibrasi. Kalibrasi adalah proses verifikasi bahwa suatu akurasi alat ukur sesuai dengan rancangannya. Yang selanjutnya langkah-langkah kalibrasi mikrometer. Yang pertama, menempatkan mikrometer objek di atas kaca. Yang kedua, lepaskan lensa okuler dan ganti dengan mikrometer okuler. Yang ketiga, aturlah posisi di mana skala mikrometer okuler berhimpit dengan skala mikrometer objektif. Yang keempat, himpitkan kedua mikrometer
dan hitung jumlah garis skala pada kedua mikrometer tersebut. Kalibrasi mikrometer yang pertama, satu skala pada mikrometer okuler sama dengan 0,01 mm atau sama dengan 1 mikrometer. 4 skala pada mikrometer okuler sama dengan 1 skala pada mikrometer objektif. Di slide ini ada acuan gambar beserta bagian-bagian dari mikroskop beserta fungsinya. Sekian, terima kasih presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.